Selamat datang kembali di Beta Punya Channel, teman-teman. Hari ini Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75. Sekadar mengisi Hari Kemerdekaan, sore hari ini saya dengan Dismas jalan-jalan berolahraga. Karena hari ini hari Minggu, kami berolahraga di pinggir pantai Bay St. Louis. Dalam percakapan tak terduga, kami ngomong tentang beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan itu. Mari saya ajak Anda untuk menikmati percakapan saya dengan Dismas. Bersama saya, reporter dari Mississippi. Mari kita ikuti percakapan saya dengan Pater Dismas sore hari ini. Harap Anda nonton sampai selesai, karena di sana ada tip-tip yang bisa Anda pegang untuk kehidupan Anda. Selamat menikmati. Ya teman-teman, selamat sore. Selamat kembali ke Beta Punya Channel. Sore hari ini saya dengan Pater Dismas lagi jalan sore-sore olahraga. Hari ini di Indonesia kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jadi coba kita jumpai Pater Dismas. Bagaimana komentar beliau dari Bay St. Louis, Mississippi? Ya Pater Dismas, silakan. Ya, kami di sini sore, sekarang selamat pagi untuk Indonesia. Kami sementara di pinggiran Teluk Meksiko, the Gulf of Mexico. Sekarang kami sementara berolahraga di sore hari. Kami di sini masih hari Minggu sehingga masih tanggal 16 Agustus, sedangkan di Indonesia sudah tanggal 17 Agustus. Jadi dari hati yang dalam kami dari Mississippi mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Tuhan tetap memberkati negara kita. Negara kita harus maju, kita bisa menang. Silakan. Terima kasih Pater Dismas. Itu begitu semangatnya seorang misionaris di Amerika tentang Indonesia. Rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu luar biasa, Pater Dismas. Terima kasih Pater Dismas. Ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Ini kami sudah jalan sekitar 2 mile dari tadi kami mulai. Sekarang dalam perjalanan pulang, lihat begitu indahnya pantai Bay St. Louis di sore hari. Mataharinya sekarang masih ada, walaupun sudah jam 6 ya. Ya, sekarang sudah jam 6 lewat 5. Ya. Bagaimana khotbah hari ini Pater Dismas tentang perempuan dari Kana yang berjumpa dengan Yesus? Coba Pater Dismas share sedikit, dia punya tip-tipnya hari ini bagaimana? Ya, saya berrefleksikan tentang bacaan hari ini, itu bacaan hari Minggu, dan kita ambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Dan saya merefleksikannya bahwa ada hal-hal tertentu yang kita harus buat untuk bisa mendapatkan kasih Allah itu. Jadi saya memberikan 3 tip untuk saudara-saudari semua. Tip yang pertama itu kesabaran. Jadi dalam hal apapun ketika kita berdoa, kita butuh kesabaran. Karena tidak setiap kali kita berdoa selalu dijawab. Tapi Tuhan selalu memberikan kita waktu untuk merefleksi, bisa bertumbuh dalam iman. Yang kedua, bahwa jangan pernah putus asa. Karena doa kita itu harus betul-betul mendalam, sehingga butuh waktu untuk kita bisa merefleksikan. Jadi jangan putus asa, jangan menyesal. Itu semua kalau orang Inggris bilang never give up. Itu semua. Jadi kita harus tetap berjuang, kita harus tetap meminta, karena Tuhan pasti akan memberikannya pada saat yang tepat. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir adalah jangan pernah kehilangan iman dan harapan. Karena iman itu sangat penting, harapan itu sangat penting. Kalau mereka di sini bilang hope is help on the way. Jadi harapan adalah bantuan atau sumbangan dalam perjalanan. Jadi dia akan datang, dia akan ini. Jadi itulah saudara-saudari, refleksi saya pada hari Minggu ini, merefleksikan tentang perempuan Kanaan bertemu dengan Yesus. Bagaimana meminta bantuan supaya Tuhan Yesus menyembuhkan
menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan dan sakit. Pada akhirnya Tuhan memuji iman perempuan itu bahwa ibu, imanmu besar, maka terjadilah padamu menurut apa yang Anda kehendaki. Jadi berdoalah sesuai dengan tip-tip yang saya berikan. Pertama, kesabaran. Yang kedua itu jangan putus asa. Yang ketiga, jangan kehilangan iman dan harapan. Amin, amin, amin. Ya, Pater Dismas punya channel itu Explain Your Faith. Anda bisa cari, nanti saya akan taruh di bawahnya, tentang Explain Your Faith under this Father Dismas Mauk SVD. Ya, kita terus lanjutkan. Sekarang lagi 1,5 mile kami dua Pater Dismas. Sekarang lihat orang-orang sementara dengan mobil, kami dua jalan kaki, olahraga sedikit ya, jaga badan sedikit lah, sehingga tetap sehat rohani dengan jasmani ya Pater. Yap. Itu penting sekali itu ya. Itu penting. Sehat jasmani dan rohani itu penting. Harus jaga keseimbangan. Yap. Dengan salah satunya rajin berolahraga. Yap. Juga yang berikut Pater Dismas, ini saya mau tanya sedikit, bagaimana pengalaman kerja Pater Dismas selama di Amerika? Mungkin ada tip-tip tertentu untuk panggilan. Kalau boleh Pater Dismas bisa share sedikit sambil jalan. Ya, kalau ya bekerja sini, tentu saja tantangan yang pertama, saya memulai dengan tantangan. Tantangan yang pertama adalah soal bagaimana menyesuaikan diri dengan belajar bahasa, kemudian juga soal bagaimana rendah hati untuk selalu menyesuaikan diri dengan situasi dan juga makanan gitu. Tapi ada banyak hal yang sangat menyenangkan bahwa kita bekerja di sini itu bukan ini membawa diri, tapi kita sebenarnya itu kita mau melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dari kita buat itu. Dan itu kalau kita melaksanakan keinginan Tuhan, pasti semuanya akan berjalan lancar. Jadi selama ini sudah bekerja di sini sudah hampir mau 17 tahun dan rasanya bagus, menyenangkan. Kita bekerja dengan orang dan orang di sana selalu ada banyak orang suka membantu. Jadi itulah. Jadi mungkin ya Pater Dismas, saya tidak mau potong, tapi mungkin ada tip-tip untuk adik-adik kita yang mungkin bisa nonton saya punya video ini. Ada ya, apa yang Anda bisa anjurkan kalau mereka ada rasa ada panggilan, apa yang harus mereka buat untuk menjawab panggilan itu? Ya, untuk menjawab panggilan itu banyak sekali, itu banyak yang ini. Jadi itu semua. Tapi kalau Anda tertarik dengan SPD, ya penting itu saya mau berikan beberapa tip. Tip yang pertama adalah bahwa keinginan untuk mau meninggalkan keluarga dan mau bekerja di tempat-tempat lain. Seperti saya di sini dengan Pater Agus, kami bekerja di Amerika Serikat bagian selatan di sini. Dan satu hal yang menarik itu kerja di sini itu bahwa kita selalu saja dibantu oleh banyak orang memberikan sumbangan semua, dan kita tidak pernah kekurangan. Kita tidak pernah merasa sendirian, kita selalu saja dibantu, dan saya merasakan bahwa rahmat Tuhan itu selalu membantu kita. Kemudian tip yang kedua itu bahwa ya ini kalau mau menjadi SPD, siapkan diri, semoga itu bisa menyesuaikan diri. Yang seperti satu hal yang kami buat sore hari ini itu bahwa ya kita butuh waktu untuk sendiri, untuk bisa olahraga, juga untuk doa. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya sangat basic gitu. Jadi untuk mempersiapkan diri begitu. Ya begitu. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan sekarang pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir buat Pater Dismas. Apa suka dukanya kerja di Amerika ya Pater Dismas sebagai imam SVD itu? Ya, coba Pater Dismas jelaskan sedikit. Ya, sebagai imam SVD itu ada suka dan dukanya. Yang seperti yang saya sudah jelaskan bahwa dukanya atau kesulitannya itu bahwa pertama sekali harus menyesuaikan diri, dan itu harus belajar bahasa, dan untuk belajar bahasa itu butuh waktu sehingga bisa berkomunikasi. Jadi untuk
untuk bisa mengekspresikan perasaan atau pikiran, berarti butuh bahasa dan harus ekspresikannya dengan baik dan itu semua. Tapi saya sekarang mau jelaskan tentang sukanya. Banyak hal yang kita di sini, banyak kemudahan seperti di teman-teman sekalian. Itu soal transportasi kita bagus, soal komunikasi semuanya, kesehatan, makanan, minuman semuanya terjamin. Yang kita perlu butuhkan adalah bagaimana kita menggunakannya dalam hidup sehari-hari. Seperti itu, perhatikan doa pribadi dan juga ini exercise itu, olahraga juga penting itu semua. Jadi banyak hal ya. Jadi untuk dari segi kesehatan muda, bagaimana Pater Dismas? Dari segi kesehatan jaminannya? Dari semua kesehatan kita tidak perlu ragu karena di sini mereka selalu ada. Saya di Indonesia sudah ada itu insuransi. Jadi kita semua ditanggung segala macam, sehingga ada sakit apa segala macam ini semua ke dokter kita semua sudah ditanggung. Jadi kita semua dijamin. Kesehatan itu yang penting karena dengan kesehatan yang bagus Anda bisa melayani umat Allah yang juga membutuhkan itu. Jadi mereka membutuhkan kehidupan rohani. Jadi itu salah satunya. Jadi itu soal kesehatan kita selalu dijamin. Oke, terima kasih banyak Pater Dismas untuk penjelasannya. Kita jumpa lagi di episode berikut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share.